Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Tidak ada yang lebih mengejutkan pekan ini daripada pengumuman atau deklarasi dari Kaisang menjadi Ketua Umum PSI. Dan ini betul-betul sungguh mengejutkan publik. Tidak hanya orang politik, tapi saya kira seluruh masyarakat. Karena pada hari Sabtu Kaisang dikasih KTA atau diresmikan jadi anggota PSI, Seninnya 25 September sudah diangkat jadi Ketua Umum. Saya kira ini tidak pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Jadi jangankan Indonesia, menurut saya di dunia juga tidak ada orang 2 hari jadi anggota partai langsung loncat jadi Ketua Umum. Jadi ini tidak, saya kira tidak sekedar boleh masuk MURI, tapi saya kira boleh masuk Guinness Book of Record. Artinya di dunia ini rekor paling cepat tercapai. Dan itu luar biasa. Ya mungkin kita harus ucapkan selamat pada Kaisang yang telah jadi Ketua Umum PSI. Tapi kita juga, artinya pengamat-pengamat banyak yang menganalisa, memprediksi terhadap kejadian ini. Makanya judulnya hari ini, kejutan dari terah Jokowi, Kaisang Ketua Umum PSI. Karena skenario apa di balik ini? Dan untuk itu kita lihat dulu PT berikut ini. Terima kasih yang amat sangat dalam pula. Selain diterima sebagai anggota, saya pun didaulat menjadi nakoda bagi bahtera bernama PSI. Kalau disebut kapal besar, ya, tapi kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis arus dan gelombang akan berpihak kepada kita, anak muda. Terima kasih juga atas kehadiran. Oh, di sini tertulisnya 137 organ relawan Pak Jokowi. Tapi tadi saya diinfo katanya ada 200 ya sekarang ya. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2 periode. Dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak dengan ikhlas tanpa pamrih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Saya ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik. Saya ingin kita anak-anak muda mulai menyalakan lilin, berhenti mengutuk kegelapan, karena politik adalah jalan ninja kita. Anak-anak muda akan bangkit, akan datang ke kotak suara untuk mencoblos PSI.
kelima. Nah ini yang agak seru sedikit ini. Yang dari tadi pengen saya omongin. Capres dukungannya PSI siapa toh? Saya yakin ini semuanya udah pada nunggu, apalagi itu media-media di belakang. Jadi di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dukungan Capres PSI di 2024 adalah sabar toh sabar. Kita tuh pelan-pelan dulu, ojo ke susu. Beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput, baru kita tentukan arah kemenangan kita. Setuju ya? Kurang keras, kurang semangat. Setuju ya? Setuju! Pemirsa, kita sudah saksikan pidato yang luar biasa dari Ketua Umum PSI yang baru berumur kalau nggak salah 28 tahun dan baru 2 hari jadi masuk ke partai politik. Tapi kita nggak berhenti di situ saja. Kita ingin tahu lebih banyak dari banyak di sini pengamat politik dan juga orang politik. Ini analisanya dan prediksinya, skenario apa di balik ini. Saya akan minta yang pertama untuk bicara lebih dulu seorang aktivis politik juga dari zaman Orde Baru sampai sekarang, Faisal Segaf. Terima kasih Abang Dah, Bang Karni, Ilyas. Terima kasih juga senior yang hadir, Bang Panda. Saya ini kalau bicara ada Bang Panda, ada Bang Karni ini sebagai murid bicara depan guru. Jadi izinkan saya menggunakan beberapa energi pemikiran yang memang mengalir dalam pikiran saya, yaitu banyak tulisan-tulisan kritis di masa lalu, Bang Karni, Bang Panda, yang berbicara tentang moral, etika. Dan rupanya energi itu menjadi modal dasar bagi saya pribadi, kemudian melihat perubahan zaman di era kekinian, tampaknya yang paling banyak menimbulkan kegelisahan, keresahan terkait dengan kekuasaan tidak lepas dari etika dan moral. Dalam konteks manuver istana terkait dengan PSI, di mana satu lompatan memajang putra presiden di sebuah partai yang sulit dibedakan apakah PSI ini bukan Jokowi, tapi hampir semua keragaman suara yang berkembang di luar mengatakan sulit membedakan PSI dan Jokowi. Jokowi dan PSI ini ibarat, tai dan kentut. Jadi kalau muncul mengagetkan itu lebih cenderung pada bukan tampilan warnanya, tapi bau-baunya itu yang lebih dicium. Sulit dibedakan itu, semacam begitu. Dan membicarakan putra presiden di gelanggang kekuasaan, ini juga perlu hati-hati. Terlebih di awal pidato Kaesang itu mengumumkan kepada publik hadir hampir 200 kalau tidak salah ya, organ relawan Pak Jokowi. Organ. Sebenarnya ini kan istilah yang diperhalus saja. Kalau saya memotret di berbagai kelompok kritis yang berinteraksi di media sosial, penggunaan kata relawan itu sudah bergeser menjadi buzzer. Jadi semacam forum yang digelar kemarin menghadirkan Gibran itu semacam romantisme atau semacam konsolidasi para buzzer
dengan menggunakan jaket partai politik. Nyaris partai ini tidak bisa disebut partai. Karena kalau kita berbicara partai, itu dia punya cita-cita, dia punya kaderisasi, dia punya proses, dia punya histori. Nah, untuk PSI ini, begitu namanya disebut di ruang publik, lebih cenderung sebagai satu kawanan buzzer dengan jaket partai politik. Tapi apalah nama yang disebutkan di media sosial seperti itu, saya secara pribadi mengapresiasi. Pak Jokowi menghadirkan Kaisang ini sudah jelas masuk ke orbit persaingan dinasti politik yang juga tidak beda dengan Ibu Megawati dan Puan. Tidak beda juga SBY dan AHY. Kalau saya membaca berita-berita nasional memang hati-hati semua. Ini putra presiden. Gerak, isyarat, ucapan itu kalau salah kita bicara bisa-bisa kita bisa dilaporkan ke polisi. Tetapi saya membaca beberapa media internasional dan lebih khusus Reuters itu menulis dengan tegas mengatakan bahwa di ujung kekuasaan Jokowi lebih sibuk untuk mempersiapkan cabang-cabang kekuasaannya melalui anak-anak dia. Dan seolah-olah anak Presiden Jokowi ini, izin Bang Panda ya, saya enggak ini ya. Saya harus berterus terang bahwa untuk Gibran lebih khusus adalah mahakarya Jokowi dalam membesarkan Gibran sebagai wali kota, tapi yang gendong itu Ibu Megawati. Jadi kalau bicara Gibran berbeda dengan Kaisang, jalurnya eksekutif dan yang menggendong begitu terang di ruang publik adalah Ibu Mega, membesarkan Gibran di kantong PDIP di Solo. Nah, untuk Kaisang ini jalur menuju parlemen. Kalau kita cermati pidatonya kan jelas ada satu sinyal yang kuat mengatakan, Kaisang mengatakan perahu atau kapal besar. Ini sebenarnya bahasa yang secara terang di ruang publik mengancam PDIP. Karena kalau berbicara dengan cita-cita partai dibentuk itu satu, setiap ketua umum partai bangun tidur, impian yang paling sangat sakral, sangat mendasar, sangat substansi. Bagaimana caranya membuat banyak orang memilih partai? Bagaimana meyakinkan rakyat untuk PSI mendapatkan jutaan suara? Keluar dari traumatik pemilu yang gagal, hanya dapat tidak salah 1% apa 0,sekian% pada pemilu kemarin. 1,8 kita anggap di bawah 1% lah. Itu angka di atas kertas, psikologi kan masih debat di sana apakah itu angka yang juga berkaitan dengan kecurangan dan lain-lain. Jadi naiknya Kaisang ini sudah otomatis sebagai orang yang tidak ikut di dalam partai politik mencoba untuk melihat secara objektif dan apa adanya. Sebenarnya Kaisang itu dipajang saja di etalasi PSI. Esensinya di belakang Kaisang itu ketua umumnya adalah Pak Jokowi yang hari ini juga adalah Presiden Republik Indonesia. Saya melihat mungkin Pak Jokowi ini juga mempelajari hubungan politik dinasti yang terjadi di PDIP dan bagaimana prestasi politik dinasti Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mungkin berpikir karena begitu banyak orang-orang PDIP, begitu banyak para buzzer-buzzer itu bersemangat melakukan propaganda klaim bahwa 80% rakyat masih mendukung Jokowi, maka secara naluri dagangnya mengatakan kalau 80% orang masih sayang sama Jokowi, sayang sama keluarga Jokowi, maka mungkin mereka berunding di atas meja makan keluarga dan mereka memutuskan atas selera perdagangan. Buat apa suara ini kita berikan kepada PDIP yang secara 2 periode menempatkan Jokowi sebagai petugas partai. Maka ada satu kerja besar ini. Ini tidak bisa dianggap sebagai perbalutan politik yang muncul biasa saja. Maka kemudian orang mengatakan ketika Jokowi dengan sugesti, semangatnya, keyakinannya, konfidensinya mendapatkan propaganda, memiliki kekuatan 80% dan sudah otomatis yang dimaksud kantong pendukung Jokowi itu
yang paling setia berada di basis-basis PDIP. Maka Kaisang dipasang untuk bagaimana menggiring domba-domba suara yang begitu banyak masuk ke kandang baru, kemudian digembala dalam kepentingan politik mereka. Tentu ini kalau pekerjaan besar dia membutuhkan dana yang besar. Maka terjadi perbincangan di kalangan aktivis secara terbatas. Saya sudah buka di beberapa podcast. Sehingga saya mau bilang Mas Panda kalau ada waktu ketemu Ibu Megawati, memang para senioritas di PDIP, kelompok kritis di PDIP, bisa berbasa-basi kemunculan Kaisang yang dianggap biasa saja dalam rangka menutupi gejolak hati. Tapi menurut saya ini ancaman yang serius. Pertama, semangat Kaisang tampil, dia ingin menunjukkan kepada Ibu Megawati dan PDIP, memang benar Bapak saya 2 periode diposisikan, mungkin tanda petik begitu hina, pertama kali di Indonesia, dalam sejarah Indonesia sebagai petugas partai. Tapi sekarang saya memiliki status yang sama dengan Ibu Megawati. Sama-sama ketua umum. Yang beda usia saja. Ini ancaman pertama. Jadi kita kalau mau membayangkan di satu pertemuan mungkin kumpul ketua-ketua partai, Kaisang itu mendapatkan sofa yang sama. Dan para protokol sibuk untuk mengatur apakah pimpinan-pimpinan partai itu dideret dari yang paling tua dan yang paling muda Kaisang atau didampingkan dengan Ibu Megawati. Ini beban psikologi. Masalah kedua, Pak Jokowi ini mempelajari juga. Awal pertama kali dia menjadi presiden, tahun 2014. Di seluruh media massa muncul headline pemberitaan, Ibu Megawati mengumpulkan 60 pengusaha. Berarti Jokowi juga berpikir untuk membesarkan partai dan memenangkan calon yang dia inginkan diperlukan konsolidasi pengusaha. Kalau langkah ini benar dalam waktu dekat, ada makan malam. Kaisang yang difasilitasi oleh jejaring kekuasaan bertemu dengan konsolidasi oligarki, maka ini ancaman yang serius. Ancaman yang ketiga, ini menarik. Berapa hari sebelum Kaisang diorbitkan atau dipajang sebagai ketua PSI, Pak Jokowi itu keluar mengumumkan sesuatu yang juga menggoncang publik. Bahwa dia memiliki data intelijen tentang seluruh aktivitas partai politik. Itu sempat menggoncang. Ternyata di ujungnya baru kita sadar. Selain menggunakan KPK, kejaksaan, juga menggunakan jaringan intelijen untuk menertibkan seluruh partai yang menghambat mungkin tujuan anaknya menjadi ketua umum partai. Nah, rangkaian-rangkaian seperti ini harus dilihat serius. Terlebih saya mau ingatkan kepada sahabat-sahabat saya yang masih kritis, masih memiliki ideologi pencinta Bung Karno, hati-hati. Kalau kita belajar dari sistem pendekatan politik dinasti yang dilakukan oleh SBY pada tahun 2004, dia satu partai kecil, tapi mampu melakukan lompatan yang besar. Angkanya 7, sekian %. Ini menjadi pelajaran juga bagi Kaisang dan Pak Jokowi. Kemudian di periode kedua, kita melihat Demokrat menjadi pemenang pemilu. Dan ujungnya apa? Sama lagi dengan Kaisang. Di ujung kekuasaan SBY juga menyiapkan AHY. Sebenarnya di 2 periode Jokowi ini juga sama. Megawati menyiapkan Puan tapi gagal untuk masuk calon presiden dan wakil presiden. Kemudian yang lolos adalah jalan mulus Jokowi mengantarkan Kaisang bertarung di kanal parlemen, jalur parlemen. Untuk melengkapi kanal eksekutif yang sekarang lagi ramai juga disiapkan sebagai calon wakil presiden yaitu Gibran. Ini ancaman serius, tidak kepada kelompok pro perubahan, tapi pada kelompok PDIP. Kenapa? Karena selama 10 tahun semua tindak tanduk kebijakan Jokowi yang salah, PDIP itu menjadi sampah, tempat bakul sampah, tempat caci maki rakyat.
Para konsultan di belakang Pak Jokowi juga memberi masukan. Pak, ini tinggal sedikit lagi hanyur. Yang tersisa mungkin Mega sama Puan saja. Begitu kalau ada kebijakan apapun yang melukai perasaan rakyat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Misal kenaikan BBM yang terus menerus, yang dicaci maki Ibu Megawati, yang dihujat PDIP. Yang banyak teriak di media sosial, boykot, hancurkan PDIP. Tindakan itu dilakukan oleh Jokowi, bakul sampahnya PDIP. Ada ratusan kebijakan yang melukai rakyat. Dan yang terakhir adalah Rempang. Di mana seluruh jaringan solidaritas Melayu dipermalukan, dihinakan oleh Jokowi dengan program bulldozer atau penggusurannya. Yang paling banyak dicaci maki PDIP. Dari sini juga perlu dikalkulasi. Artinya ini matang PSI. Boleh saja kita lihat ini mereka mungkin bajir-bajir yang sudah dilatih selama hampir 10 tahun. Dibina di emperan istana. Dikasih fasilitas untuk belajar administrasi. Sekarang mereka tumbuh bisa menjadi macan yang bisa menerkam Banten. Bisa menggiring basis-basis kantong PDIP bergabung di PSI. Ini fenomena yang pernah terjadi pada Partai Demokrat era AHY. Terus bagaimana dengan kelompok perubahan? Saya mau melalui forum ini mengatakan kepada Kaisang, Jokowi, kalau kalian baku hantam itu urusan kalian. Rakyat yang berada di perubahan tidak peduli. Justru mendapatkan pertentangan-pertentangan yang terjadi di lingkaran kekuasaan ini semakin meyakinkan dan mematangkan begitu banyak jutaan rakyat untuk bangkit melakukan perubahan dan menghentikan politik dinasti. Ini satu situasi teater politik yang berputar-putar antara Teguh Umar dan Istana, antara PDIP dan PSI, yang nanti kita lihat peristiwanya terjadi di TPS. Dan terakhir Bang Karni, izinkan saya berbicara. Ada satu poin yang terpaksa saya harus sampaikan di forum ini. Kalau persepsi publik mengatakan pemilu ini sangat-sangat berpeluang curang. Silakan cek di seluruh media massa. Ini juga bagian dari indikator yang meyakinkan Pak Jokowi. Pasang Kaisang. Artinya operasi senyap bisa dilakukan untuk mengambil suara-suara dalam peluang kecurangan pemilu. Itu juga pernah terjadi pada Demokrat pada 2 pemilu. Jadi jangan berharap suara yang dimaksud PDIP itu hilang karena mereka bermigrasi. Tapi bisa saja dugaan kehilangan suara itu terjadi dalam dapur pemilu yang curang. Apalagi Presiden Jokowi sudah mengontrol semua alat-alat kekuasaan negara. Maka pesta itu sementara mengancam dinasti Bung Karno dan loyalis Bung Karno di kandang Banten. Terima kasih. Pertanyaan saya, kenapa dari tadi itu yang dituju PDIP saja? Bukankah Kaisang jadi ketua PSI? Sebenarnya sebuah partai politik yang akan bertarung di pemilu juga terancam. Minimal kehilangan kursi. Apalagi Kaisang kan bertekad kali ini harus duduk di Senayan. Walaupun saya juga mendengar sebelum Kaisang dideklarasikan sebagai ketua umum, Ibu Mega saya dengar marah. Gara-gara udah ada tanda-tanda mau bermigrasi ke PSI. Saya punya jawaban yang sederhana. Mungkin sudah terjadi deal partai-partai di lingkaran kekuasaan itu mungkin mengatakan kepada Pak Jokowi, ini kan masalah Anda petugas partai dan PDIP. Kami partai-partai ini tidak ikut campur. Jadi tolong jangan suara kita ikut dikacaukan. Nah, kita lihat juga begitu hari-hari ketiga Kaisang diumumkan ketua umum partai, semua manut. Memang satu proses latihan kepatuhan kepada keinginan Jokowi, mulai dari ngurus anaknya, kawin, sampai paling puncak adalah mempersembahkan yang terbaik untuk putra mahkota ini berlayar dengan perahu dan ambisi yang begitu besar.
Pertanyaan, mengapa PDIP? Bang Karni, kita ini manusia. Siapa sih yang gak mau bangga jadi presiden? Dipilih oleh seluruh rakyat, didoakan, dicintai. Tapi di ujung-ujungnya, sampai hari ini, tetap stigma petugas partai itu tidak pernah dilepas oleh Ibu Megawati. Saya menduga, Pak Jokowi ini pendendam juga. Kita jangan bilang dia orang yang tulus, enggak. Dari gerak isyaratnya, maka muncul satu luapan yang sangat dalam. Dan kalau kita lihat perjalanan narasi-narasi antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi menyangkut ihwal petugas partai ini hampir tidak pernah putus. Beberapa waktu lalu Ibu Megawati mengatakan tanpa PDIP Anda tidak jadi apa-apa. Seminggu kemudian Jokowi tampil mengatakan saya ini presiden. Jadi ini pertentangan di dalam ruang di mana yang tidak menyeret pihak lain. Maka oleh sebab itu nantilah Pak Panda mohon untuk menghilangkan pencitraan-pencitraan, mengambil sikap untuk menyelamatkan ancaman ini. Jadi kalau saya mengatakan PDIP ancaman yang paling serius, tadi saya sudah gambarkan. Saya yakin mereka ini dugaannya arisan oligarki dan kekuatan-kekuatan di belakang PSI ini menyiapkan modal yang sangat besar. Ini tidak main-main. Silakan konfirmasi ke intelijen di Singapura. Apa saja aktivitas mereka. Kalau mau PDIP melakukan investigasi untuk melihat bahwa peristiwa ini tidak main-main. Pasti terbongkar semua. Banyak pertemuan di Singapura itu membahas. Bahkan sudah membuat peta blok. Suara-suara mana yang dihabisi. Dan bagaimana permainan pada level server untuk mendulang suara. Lewat pendekatan yang terbuka maupun tertutup. Nah yang tertutup ini bahaya. Ini bahaya. Karena ingat, politik cawe-cawe itu adalah cara Jokowi mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, saya akan intervensi pemilu. Berarti pemilu ini curang dan suara kecurangan itu akan dibawa ke perahu besar, kapal besar yang namanya PSI. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, kalau tadi ada banyak dugaan, banyak prediksi. Sejauh mana jatuhnya PDIP dari partai nomor 1 loh pada pemilu yang lalu? Saya tidak berani kalkulasi. Tapi kalau isu Kaisang ini terus bergulir dan menyadarkan para loyalis Bung Karno, ancaman ini nyata. Dan mewaraskan segera mereka untuk menyelamatkan partai. Maka cara yang paling tepat itu harus mengevaluasi Pak Jokowi. Caranya cuma satu Pak Karni. Cara yang sama dan diinginkan oleh seluruh rakyat. Sudahlah kita minta Pak Jokowi cuti, mundur, kasih Ma'ruf Amin, yang tidak punya kepentingan mengintervensi pemilu untuk menjaga pemilu ini berjalan jujur dan adil. Di sini kan PDIP butuh teman, butuh Nasdem, butuh Gerindra, butuh PKB. Jangan sampai arus besar yang disiapkan ini menghancurkan PDIP dan sekaligus juga merusak tatanan demokrasi yang menyeret sebuah partai lain. Solusi paling bagus, serahkan proses transisi ini kepada Pak Ma'ruf Amin untuk menghilangkan seluruh dugaan, seluruh kecurigaan, untuk memastikan tidak ada politik cawe-cawe. Tidak dengan menunggu pemilu dilakukan dan kemudian menurut saya PDIP akan gigit jari. Sejauh mana kebangkitan PSI ini pada pemilu mendatang? Kebangkitan dalam pengertian apa? Dalam arti kata elektabilitasnya sejauh mana tingginya? Kalau angka-angka itu tidak. Tetapi barusan saya baca, salah satu pentolan PSI mengatakan mereka menargetkan masih 3 besar. 3 besar? 3 besar. Dan Bang Karni harus ingat, seluruh rakyat Indonesia mengatakan PSI itu punya 2 modal. Satu, dukungan powerful kekuasaan. Yang kedua, uang. Dan itu mereka sudah buktikan. Kapan saja mereka bisa masuk di pintu depan istana dan kapan mereka bisa bermain di belakang pintu istana. Ini satu, maaf ya, satu gerombolan dengan label milenial. Tapi memang kalau kita melihat peristiwa-peristiwa korupsi yang melibatkan kasus-kasus besar, jangan salah, milenial juga di sana muncul memberikan daya pancar kejahatan yang luar biasa. Dan salah satu petinggi PSI juga kan pernah
dicegal oleh KPK. Dan sebelum Kaisang diumumkan sebagai Ketua Umum PSI, yang paling hangat diperbincangkan adalah dugaan keterlibatan dia dalam skandal 27M. Jadi peristiwa-peristiwa ini saya berdoa juga, walaupun saya kritis terhadap PDIP, tapi saya masih mengapresiasi. Semoga mereka segera melakukan satu konsolidasi internal. Karena ancaman ini bukan natural. Ini politik balas dendam dengan memposisikan dinasti baru yang jauh lebih unggul dari dinasti Mega dan dinasti SBY. Terima kasih Bang Kane. Sekarang saya ingin dengar jawabannya dari Pandana Baban, politisi senior PDI Perjuangan. Jadi sebelum bicara lebih jauh, saya harus dudukkan dulu persoalan supaya jangan ada dramatisasi, jangan ada salah penafsiran. Internal PDI Perjuangan sekarang tenang, nikmat mempersiapi peristiwa besok Rakernas berjalan. Dan kemudian juga dramatisasi seakan-akan ada ketidakpuasan Jokowi terhadap Mega, ketersinggungan Jokowi karena dikatakan petugas partai. Kalau bicara mengenai partai sebagai organisasi yang terorganisir dari organisasi rakyat, memang ada aturannya, ada yang melaksanakannya, namanya petugas. Dibikinlah istilah petugas ini sekarang menjadi laknat. Saya akan dosa lain di petugas ini. Lebih rendah dari petugas clean service. Ya, dan dihina gitu loh. Saya ngomong sama Jokowi nggak pernah itu terbersih, dia merasa tersinggung dibilang petugas. Gitu loh. Dan kemudian saya tidak punya kekhawatiran atau sesuatu kecurigaan bahwa antara Jokowi dan Mega ada kemudian salah pengertian atau saling menyakiti dan sebagainya. Sama sekali jauh panggang dari api. Kenapa? 10 tahun yang lalu saya menyampaikan kepada Jokowi, waktu itu dia masih gubernur, Mas, ada 3 ancaman kekuasaan yang berbahaya. Apa itu? Dia bilang sama saya. Pertama, terkejut badan. Kedua, dendam kemiskinan. Ketiga, dendam kekuasaan. Saya jelaskan itu, dia catat. Waktu itu dia keluarkan block note-nya, dia catat itu. Ini. Jadi dalam hal dendam kekuasaan, dia menikmati kekuasaan, dan kemudian dia sekarang berkuasa, dan kemudian dengan kekuasaan yang ada pada itu lebih gampang dia tersinggung, kemudian dia merasa kekuasaannya diremehkan. Terus kalau dia sekarang tersinggung seperti yang dituduhkan itu, apa iya Jokowi jadi tinggi hati? Menjadi gampang tersinggung? Gak masuk di akal saya. Hubungannya dengan Ibu Mega sangat mesra, sangat baik. Nah kalau kemudian gayanya Mega mengatakan, coba loh, kalau nggak ada PDI Perjuangan, kalau nggak ada ini, Jokowi itu tidak apa-apa. Itulah kekhasan Mega kalau sudah intim, akrab. Saya mengenal dia puluhan tahun. Saya mengenal Megawati, kelakuannya, perilakunya, saya hafal betul. Jadi kalaupun dia mengatakan itu, saya lihat dia dengan menunjukkan keakraban, kegembiraannya. Menunjukkan kedekatannya. Ya. Jadi saya kadang-kadang heran lihat partai kami ini mungkin karena partai besar Karni, ya seperti dikatakan tadi menjadi mendorong anak-anak muda supaya anak-anak muda, generasi muda mereka memperoleh kesempatan. Astagfirullah, kasihan juga ini. Taruna merah putih jutaan di PDI Perjuangan anak muda. Banteng muda Indonesia di seluruh Indonesia. Anak-anak muda. Jagoan semua genuine. Begitu ada mengklaim, kami anak muda, kamilah yang muda. Ketawa mereka. Ketawa.
Di Jakarta ini aja di seluruh wilayah itu ada Taruna Merah Putih. Anak muda, SMA, kemudian mahasiswa, terus pemuda-pemuda. Itu anak-anak muda, itu juga yang memenangkan kami dulu. Itulah juga relawan-relawan yang militan. Jadi terus terang aja, maaf ya, artinya dengan apa ini, kita anggap ini satu adegan, ada orang BIM salah BIM dalam 2 hari jadi ketua umum. Ini memperkaya story. Jadi kalau nanti ada kemudian bagaimana ya kalau bukan anak presiden? Bisa juga, oh karena anak presiden. Paling sampai di tingkat itu. Punya dampak ke PDI Perjuangan, ya mohon maaf. Gak ada dampak apa-apa. Kemudian PDI kemudian terganggu, tidak juga. Atau punya pengaruh ke kita, ya sorry, bukan kelasnya. Ya ini biar jelas dulu. Lo enggak ini biar jelas dulu, jangan dramatisasi gitu loh. Ya maaf dulu, lu mau bicara apa? Soal anak-anak muda? Ketemu sama Taruna Merah Putih. Ketemu kau sama itu, Banteng Muda. Militan-militan semua itu Banteng Muda itu. Jagoan-jagoan semua itu. Itulah yang memotori pertemuan di GBK itu. Yang ratusan ribu datang itu. Terus anak-anak muda ini dengar cerita ada klaim begini, ketawa enggak? Gitu loh. Jadi biar jelas dulu, terus terang kadang-kadang ada satu yang menggoda perasaan dan mungkin membuat kita sombong. Hebat juga PD ini ya. Sampai dibahas, dimasalahkan dan sebagainya. Terus mengenai Kaisang. Sebagai saya 8 tahun ketua DPD, saya 5 tahun ketua DPP. Ada kader model begitu. Ya udah dong, kau masih ingusan kau. Bukan aku meremehkan dia tidak percaya. Sekarang anak muda dituduh ingusan. Anak muda dia apa? Emang mesti perlu belajar kok. Masa mau dikarbit? Ada dulu partai apa itu yang temanya itu Siratul Mustaqim. Gambar sayap merpati, PDS. Wah, paten dia punya campaign dulu. Sampai masuk threshold, masuk di DPR. Sekarang masuk laut. Loh enggak ini belajar. Dulu terkagum-kagum itu PSI, PDS. Iya, partai dari sorga, ada PKS, partai ke sorga. Wah, terharu dulu. Ya, kita aja pun yang di PDI Perjuangan waktu kedatangan PDS, Allah mau. Yang orang-orang Kristen di PDI Perjuangan disedot ini. Oh, ditarik ini. Dia apa ini? Itu kita sudah lalui yang model-model begituan. Gitu loh. Cuma terus terang aja saya mau ingatkan, tidak ada kemudian Jokowi tersinggung, Jokowi sakit hati, kemudian Jokowi bermain di belakang ini. Saya pikir belum nyampe lah Jokowi ke pikiran-pikiran seperti itu. Dia besarkan sih ini. Saya pikir dengan Kaisang, aku juga bicara sama beliau. Saya bilang juga mengenai Bobi, Mas, aku lihat anakmu sama mantumu ini prestasinya kurang. Aku kasih tahu sama Jokowi. Harus betul-betul ini dibimbing, harus betul-betul ditegur, harus betul-betul diapakan. Apa yang dilakukan dia di Medan, apa yang dilakukan ini. Aku ngomong, dan Jokowi senang. Enggak ada ketersinggungan dia. Enggak ada kemudian dia atau nyenyel kemudian ngebelain, enggak juga. Mas Panda, aku senang Mas Panda tegur. Mas Panda bantu. Jadi kembali lagi ya, ini juga buat Faisal nih, PDI tidak ada lagi, apalagi aku dengar ini mempunyai dampak kepada partai PDI Perjuangan, akibatnya ini menjadi mega tersinggung atau mega menjadi, kagak. Kagak, kenapa aku bilang kagak? Ya nanti aku dianggap lagi mengapakan. Buat PDI Perjuangan yang begini solid, yang begini rukun dengan Jokowi, dengan Mega, itu tidak ada kita lihat suatu hal yang kemudian menjadi pembenaran bahwa terjadi ada ketidaksenangan atau ketidakpuasan atau kejadian tidak ini. Jadi ini perlu saya sampaikan bahwa dalam hal ini terima kasih kritik yang dilakukan, terima kasih. Tetapi tolonglah coba dimengerti bahwa dalam
PDI Perjuangan sekarang itu, kita sekarang lagi konsentrasi, lagi melakukan seleksi untuk memilih calon wakil presiden. Moga-moga nanti habis dari Rakernas ini, kita sudah bisa nanti akan ada, moga-moga sudah ada pilihan yang ditunggu oleh rakyat, siapa yang jadi wapres daripada. Jadi itulah karena dari saya menyampaikan bahwa PDI Perjuangan dalam hal ini terus terang aja berterima kasih, dan kemudian banyak analisa-analisa yang sekarang kita luruskan antara Jokowi dan Megawati itu tetap kompak, dan Mega sendiri mengatakan bahwa Jokowi adalah kader yang terbaik, paling top dari PDI Perjuangan saat ini. Namanya Joko Widodo, menurut Megawati. Jadi nggak mungkin PDIP akan turun suaranya di pemilu besok. Malah tambah naik dong. Bagaimana tambah turun? Itu seperti sekarang ini secara struktur 2 juta struktur. Siapa itu? Pimpinan ranting, anak ranting, pimpinan cabang, anak cabang, DPD, DPC. Di seluruh Indonesia 2 juta struktur. Ibarat Koramil Babinsa. Oh, iya kan? 2 juta. Belum lagi anggota DPR RI, belum lagi anggota DPR provinsi, belum lagi anggota DPR kabupaten kota. Ini sekarang main. Mereka sekarang betul-betul mencoba berjuang betul-betul semaksimalnya. Organisasi yang termasuk solid, partai yang terus terang aja, ini terus terang aja ilustrasi ya. Saya kebetulan ketua tim suksesnya Megawati tahun 93 untuk memilih dia ketua umum. Dan sampai sekarang dia masih ketua umum. Oke? Saya masih ingat dulu, habis Golkar musyawarah besar, kemudian ketemu aku Akbar, kenapa kau kalah? Waduh, Wan, gak kuat aku punya ini. Gitu. Habis itu tanya lagi Yusuf Kala, kenapa kalah? Kenapa bisa kalah sama dia? Wah, dia lebih banyak modalnya dari saya. Kata Yusuf Kala. Cerita-cerita ini di PD Perjuangan gak ada. Dulu pernah dicoba Arifin Panegoro. Kandas, mau coba dulu dengan kekuatan uang dan segala macam. Gak berhasil. Gitu loh. Jadi partai ini bukan apa-apa karena ini partai yang solid, teruji. Sudah bayangkan di mana ada kantor partai di Indonesia ini yang diserbu. Diserbu tentara di obrak-abrik. Di mana ada partai seperti kita itu? Bikin gambar Mega aja bisa ditangkap. Menyebut Soekarno aja bisa nih. Kita udah liwatin itu. Terus dihadapkan pula kita sekarang ada partai Korcaci yang masih baru. Ya enggak lah, beda lah. Ya lo yang jelas ada beda lah. Kasihan sama kita. Iya kan? Ini real aja, realistis aja. Ini bukan mau mengapakan karena inilah realita yang secara partai terorganisir, dan memang dalam partai itu ada disiplin, maka dibilang itu tegak lurus. Itu ada disiplin. Kalau nggak ada disiplin, bagaimana organisasi itu jalan? Kemudian ada yang melaksanakan. Kongres memutuskan ABCD. Siapa yang melaksanakan? Petugas partai. Kongres memutuskan ini. Rakerda memutuskan ini, petugas partai. Lantas sekarang petugas partai ini bajingan. Petugas partai ini laknat. Kemudian ke kaum duafa. Ya itu salah pengertian yang beginian kita bisa perbaiki dalam pendidikan politik kepada rakyat gitu loh. Jokowi terhina karena dibilang dia petugas partai. Harga dirinya, masa presiden petugas partai? Wah, ini perlu sekolah, ini kursus ini perlu. Kursus partai. Itu ceritanya. Merdeka. Bagaimana menurut Anda kalau Gibran akhirnya jadi calon wapresnya Prabowo? Kalau memang ada niat mau ngerusak PDI Perjuangan, diteruskanlah niat itu. Kalau mau merusak PDI Perjuangan, mau membobrokkan itu, ya. Bagaimana karena itu kan unsur kesengajaan yang niatnya sudah buruk. Gibran PDI Perjuangan, partai PDI Perjuangan sudah bikin capresnya Ganjar Pranowo, terus Gibran ini wakil presiden lawannya lagi.
Coba tuh main kalkulasi dulu. Gibran juga tahu diri. Cuma kasihan juga dia diocok-ocok, diusung-usung terus, kasihan juga gitu loh. Barangkali perlu minta bantuan LBH deh. Baik, sekarang giliran Andi Budiman, politisi Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih Bang Karni. Pertama saya ingin menanggapi Bang Panda ya. Benar banget, kalau menurut saya setuju. Betul, PDI Perjuangan itu adalah partai yang solid, role model bagi partai-partai lain. Ada sistem yang begitu solid, sejarah yang begitu panjang, dan kami sangat respect dengan PDI Perjuangan. Jadi itu sikap pertama PSI. Apa yang terjadi pada PSI hari-hari belakangan ini, saya yakin juga tidak akan mengganggu PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan punya para pendukung yang solid, yang sangat militan. Jadi sekali lagi ini adalah sesuatu yang berbeda. Peristiwa politik biasa. Ini peristiwa politik biasa. Ada seorang anak muda memutuskan memilih jalannya sendiri. Jalan yang mungkin tidak mudah. Kalau orang bilang ini adalah sebuah karpet merah, saya rasa bukan. Untuk apa seorang anak muda memilih satu partai yang suaranya hanya 1,89%, yang belum punya perwakilan di parlemen, yang sering dibilang orang sebagai partai bocil, partai yang kecil lah, dianggap remeh begitu. Menurut saya pilihan Kaisang ini justru memperlihatkan sebuah sikap yang khas anak muda, sebuah sikap yang tidak ingin instan, sebuah tekad ingin berjuang dari bawah. Dan itu dikatakan oleh Mas Kaisang dalam pidato pertamanya. Memilih PSI yang kapalnya mungkin belum besar. Ingin berjuang dari bawah. Dan itu harus kita hormati. Pilihan anak muda. Jadi justru kita harus bertanya kepada orang yang mengkritik atau mempertanyakan langkah Kaisang maupun penerimaan PSI terhadap Kaisang dengan pertanyaan, kenapa harus ragu pada pilihan-pilihan yang diambil oleh anak muda? Bukankah mereka sudah memutuskan untuk mengambil jalan sendiri? Bukankah dalam sejarah juga kita melihat bahwa anak-anak muda ini kalau diberi kesempatan akan bisa dan mampu? Bung Karno dulu menjadi Ketua Umum Partai Nasionalis Indonesia PNI, cikal bakal PDI Perjuangan, pada umur 26 tahun. Di banyak negara juga ada contoh-contoh serupa. Jadi untuk apa atau kenapa kita harus pesimis? Nah sekali lagi apa yang terjadi di PSI ini harus dibaca dengan cara yang demikian. Mungkin banyak pihak tidak bisa memahami logika yang ada di balik penunjukan atau terpilihnya Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Mana kaderisasi dan lain sebagainya. Tapi mungkin zamannya juga sudah berubah, tantangan sudah berubah. Mungkin ini juga salah satu cara kita untuk berefleksi. Kalau misalnya kita menganggap bahwa proses kaderisasi partai politik di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik, maka pertanyaannya sederhana. Kenapa persepsi publik begitu negatif terhadap partai politik? Semua survei memperlihatkan partai politik itu adalah institusi yang paling tidak bisa dipercaya publik. Pertanyaannya, kalau memang kaderisasi sudah berjalan begitu baik di partai politik, tapi kemudian orang tidak puas, artinya ada yang salah dengan kaderisasinya. Mungkin ya, saya bisa salah dalam analisis ini, tapi saya menduga orang nggak puas karena memang melihat yang muncul, kader-kader partai yang muncul ke permukaan itu mengecewakan mereka. Nah, jangan-jangan pertanyaannya, apa yang dimaknai sebagai kaderisasi di dalam partai politik itu adalah bagian dari upaya para senior untuk menghalang-halangi anak muda untuk menempati posisi yang strategis. Jangan-jangan, saya juga bisa salah dalam hal ini. Nah, PSI memilih jalan yang berbeda. Jadi Kaisang mengambil sebuah pilihan yang tidak mudah, dia punya jalannya sendiri, dia memilih PSI, sebuah partai yang belum besar, 1,89%. PSI membuka diri, membuka kesempatan. Kenapa tidak? Dulu juga ketika Gibran pertama muncul namanya, jangan lupa ketika Mas Gibran dulu maju di Solo, PSI adalah salah satu kekuatan politik yang pertama menyambut. Karena kita percaya bahwa Mas Gibran itu punya kemampuan, punya kompetensi. Dan lihat sekarang Gibran sudah membuktikan bahwa dia adalah salah satu pemimpin terbaik, pemimpin daerah terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Solo begitu maju, komitmen pada kebangsaan yang begitu clear dan kuat gitu. Jadi
tidak ada alasan kepada kita untuk pesimis. Di dalam politik yang mandek, di dalam politik yang sedang beku, perlu ada terobosan-terobosan. Dan ini salah satu ikhtiar PSI untuk mencoba sesuatu yang baru. Mungkin dilihat sebagai sesuatu yang tidak konvensional, nggak biasa. Tapi memang zamannya sudah berubah. Anak muda sekarang habit politiknya juga sudah berubah. Paling gampang juga kita harus lihat bahwa, mohon maaf dengan segala hormat, kalau misalnya nanti anak-anak muda melihat pilihan di antara partai-partai politik di 2024, kalau misalnya tidak ada tokoh muda, mereka akan bertanya, saya ini diwakili siapa di partai? Siapa yang mewakili suara saya? Di pemilu 2024 ada hampir 60% anak muda yang akan menjadi pemilih. Kalau misalnya potensi suara itu dilihat sebagai hal yang positif ya. Artinya ada aspirasi, ada keinginan, ada harapan mereka. Kalau misalnya itu tidak terakomodir dengan baik, wajah-wajah yang ada di partai politik ini tidak mewakili atau merepresentasikan kelompok atau golongan muda ini, jangan-jangan mereka tidak kotak suara. Dan yang rugi adalah Indonesia. Jadi ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan lain untuk melihat pentingnya sosok muda untuk masuk ke dalam politik. Butuh keberanian. Apa yang dilakukan oleh Kaisang itu adalah sebuah keberanian, buah dari keberanian. Di dalam politik yang beku, keberanian seperti inilah yang kita butuhkan. Kalau dulu misalnya masyarakat Solo tidak berani mengambil sesuatu yang baru dan mendukung Pak Jokowi, kita tidak akan pernah mendapat seorang presiden yang sebaik Jokowi di tingkat nasional. Di Pilkada DKI juga begitu dan di level presiden juga demikian. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita merasa bahwa kita sudah mencoba berkali-kali dengan cara yang sama, metode yang sama untuk memperbaiki keadaan, tapi keadaannya tidak berubah, kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang baru? Di dalam politik jangan-jangan senioritas atau pengalaman itu bukan sesuatu yang positif. Jangan-jangan yang lebih muda, yang dilihat hijau, yang dianggap tidak berpengalaman itu justru bisa memberi harapan baru. Karena akan membawa suasana baru, kultur baru di dalam politik. Jadi ini mungkin yang harus dilihat terkait dengan apa yang sekarang menjadi perbincangan, Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI. Saya ingin menanggapi Bung Faisal ya. Saya sebetulnya agak terkejut, imajinasinya begitu luar biasa besar ya. Saya nggak akan menanggapi hal-hal yang imajinatif, yang fiktif tadi, yang fiksi tadi. Saya hanya ingin menyanggah satu hal kekhawatiran bahwa pemilihan umum akan curang ya. Sejak reformasi, semua data, semua informasi, semua lembaga penilai pemilu menyatakan bahwa pemilu Indonesia itu berlangsung adil, berlangsung jurdil, tidak ada kecurangan. Data terakhir dari The Economist Intelligence Unit, ini satu lembaga yang terpercaya, memperlihatkan bahwa skor Indonesia dalam soal pelaksanaan pemilu itu adalah 78 dari 100. Itu luar biasa. Pemilu kita demokratis, tidak ada kecurangan. Jadi jangan misalnya diarahkan, belum apa-apa, pertandingan belum dimulai, kita sudah bilang akan ada kecurangan. Bagaimana kita akan bisa bilang ada kecurangan? Di dalam suasana politik Indonesia yang begitu cair, tidak ada satu kekuatan politik yang hegemonik. Bagaimana caranya mengatur kecurangan? Kalau misalnya lihat saja di pilkada, orang-orang yang punya pengalaman pasti bisa cerita lebih banyak. Sulit melakukan kecurangan karena akan begitu banyak kelompok yang akan ikut mengawasi. Jadi itu mungkin yang harus kita lihat gitu ya. Kita harus jujur, tidak boleh menyampaikan hal-hal yang sifatnya insinuatif, menakut-nakuti publik. Ada pertemuan ini, itu dan sebagainya. Nggak ada faktanya. Kalau ada faktanya buka aja, silahkan. Silahkan dibuka kalau ada faktanya. Jadi mari kita bicara fakta, mari kita bicara data, mari kita berdebat tentang gagasan. Jangan bicara hal-hal yang sifatnya fiksi. Itu sebetulnya sangat tidak menarik untuk dibicarakan. Terima kasih Bang Karni. Pertanyaan saya karena ada wakil ketua umum, bagaimana seorang yang baru masuk partai kemarin, besok kita lantik jadi ketua umum. Bagaimana demokrasinya di PSI itu? Atau diputuskan segelintir orang aja? Atau memang pendapat banyak orang? Dan kalau pendapat banyak orang, itu pasti makan waktu yang panjang. Milih ketua RT aja bisa sebulan. Bagaimana ketua partai bisa 1 hari? Karena ada ketua umum, saya minta penjelasannya. Oke, terima kasih Bang Karni.
Saya justru ingin membalikan pertanyaan itu dengan pertanyaan lagi. Kenapa tidak gitu loh? Kenapa tidak kita menerima sebuah cara-cara yang baru gitu loh? Kalau ditanya proses misalnya, pada hari Senin siang itu seluruh ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Kalau DPW di PSI itu levelnya provinsi, ada 38 ketua DPW berkumpul di Jakarta, kemudian di floor, dan satu persatu mulai menyampaikan keinginan agar Mas Kaisang langsung saja dijadikan ketua umum. Karena ini akan bisa memberi warna baru, semangat baru, energi baru, harapan baru. Dan apa yang diminta oleh 38 ketua DPW itu solid. Mereka meminta agar Mas Kaisang ini menjadi ketua umum. Disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat yang saat itu ada di sana, dan juga ada Dewan Pembina. Dan pada saat itu kemudian diputuskan bahwa Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI. Mungkin dengan kacamata atau cara pikir yang konvensional ini di luar kebiasaan. Mohon maaf kalau itu dianggap berbeda, tapi ya itulah kenyataannya Bang Karni. Akhirnya Mas Kaisang terpilih menjadi ketua umum dan sekarang memimpin PSI, dan kalau kita lihat sama sekali tidak ada penolakan di bawah, semua malah makin semangat untuk bergerak, dan ini justru memberikan harapan baru, semangat baru bahwa kita akan bangkit di 2024. Ya, kalau saya bayangkan ya 34 ketua DPD lah. 38 Bang. 38 lagi. Kali 10 menit. 380 menit. Kalau dia bicara 10 menit aja. Itu kalau dimulai jam 1 siang, jam 7 malam belum selesai itu. Ya, intinya kan mungkin nggak persis 10 menit juga ya Bang ya, tapi pada forum itu memang kenyataannya, dan itu bisa dicek apakah ada resistensi atau ada mereka yang menolak atau tidak mendukung ide itu. Apa semua masa itu satu orang ketua, atau ketua lah, atau ketua Dewan Pembina ngomong setuju, semua setuju. Kayak zamannya Pak Harto dulu. Enggak gitu Bang. Satu orang ngomong di DPR itu seluruhnya setuju, nggak ada ya. Enggak. Mengusulkan minta agar Mas Kaisang diangkat sebagai ketua umum, kemudian yang lain juga menyatakan setuju, prosesnya singkat, tidak bertele-tele, rapat sekitar 3 jam, dan kemudian diputuskan Mas Kaisang menjadi ketua umum DPP PSI. Ya, jadi nggak ada perbedaan pendapat. Tidak ada. Diterima dengan bulat, dan di bawah makin semangat Bang. Justru bahaya menurut saya demokrasi, gak ada perbedaan pendapat. Ya bisa juga begitu. Tapi mungkin dari kacamata yang lain, justru teman-teman di bawah merasa ini adalah sebuah harapan baru. Dengan kacamata yang lain, saya bisa salah Bang. Tapi kalau menurut saya ya itu kenyataannya, dan itu perasaan yang otentik muncul di antara kader-kader dan pengurus di bawah. Jadi kalau melihat Kaisang ini anaknya siapa, dan kemudian lihat seragamnya merah, ini pasti pendukung Ganjar nanti nih. Kepikiran gua gitu loh. Karena ini pasti pendukung Ganjar, gak yang lain-lain lagi. Insya Allah. Hah? Insya Allah. Enggak kan dari indikasinya. Ada pertanyaan? Ada saya kira mau nanya tadi. Ada menyangkut dengan data itu kan, dugaan dan potensi pemilu curang itu bukan saya, tapi Anda bisa searching itu pernyataan resmi dari Bawaslu. Dan 6 hari lalu ada 190 sekian kalau nggak salah data potensi kecurangan. Jadi itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Kedua, pengertian kecurangan itu juga bisa bersifat komando politik. Misal politik cawe-cawe itu dari Sabang sampai Merauke itu berkesimpulan intervensi terhadap pemilu. Nah, jangan menganggap itu sebagai bukan pintu masuk untuk meloloskan kekuasaan bermain di balik TPS. Jadi hal-hal seperti itu nanti tanggung jawablah dari partai politik semua untuk bagaimana memastikan pemilu tidak curang. Ya PSI bisa dengan hubungan dekatnya dengan Pak Jokowi. Sarankan Pak Jokowi cuti aja. Tapi istilah cawe-cawe itu jangan disalah mengertikan bahwa itu kemudian intervensi. Ya, itu yang saya tahu cawe-cawe itu dari orang Jawa yang dekat dengan saya. Lain Bang. Besok lain. ada kondangan, aku cawe-cawe ya, mikrofon dari aku.
Dari aku. Yang bicara ini presiden dalam pengertian presiden. kapasitas kekuasaan, momennya menyangkut dengan jelang pilpres dan semua sepakat itu intervensi. Bahwa itu bantu-bantu. Beda dengan apa yang terjadi di akar rumput. Jadi potensi pemilu besar ketika presiden mengumumkan politik cawe-cawe. Presiden bicara soal data intelijen, mengawasi pemilu. Itu semua menunjukkan indikasi yang kuat bahwa ada lompatan pemutakhiran kecurangan pemilu dengan potensi besar di tahun 2024. Bagaimana kita akan bicara tentang kecurangan? Ada belasan partai politik, di setiap TPS ada 2 saksi, ada lembaga nasional, lembaga internasional yang mengawasi, ada proses yang transparan, hasil pemilihan di tingkat TPS diupload di media sosial atau di web, dihitung, bisa diukur. Jadi sekali lagi zaman sudah berubah, beda banget. Kalau dulu mungkin bisa ada mobilisasi kecurangan, sekarang mungkin iya bisa, tapi skalanya mungkin kecil. Itu bukan saya. Skalanya kecil. Badan resmi namanya Bawaslu. Anda skalanya kecil. Bawaslu. Nah mungkin Bawaslu sebagai wasit dia ingin mengingatkan ada potensi, bukan bilang bahwa akan ada kecurangan. Itu 2 hal yang berbeda. Redaksinya pun berbeda, potensi sebagai seorang pengawas mengingatkan itu sesuatu yang normatif, sesuatu yang biasa. Jangan ditangkap bahwa 2024 akan ada kecurangan. Itu 2 hal yang Bagaimana sama Anda sekali bisa menjamin politik atau pemilu ke depan ini tidak curang? Bagaimana? Bukan masalah menjamin, tapi saya menyanggah pendapat Anda yang bilang bahwa 2024 akan ada kecurangan. Udah pastilah dia nggak bisa menjamin. Tapi Anda udah punya argumen, Anda juga udah jawab. Saya kira ya kalau saya mau berlarut bertanya aja, seorang kader apa tidak, seorang anggota baru apa tidak dikaderisasi dulu, apa tidak filosofinya partai apa dia udah paham dari luar apa filosofinya partai, anggaran dasarnya kayak apa, tiba-tiba jadi ketua umum. Kalau saya mau perpanjang, tapi gak usah lah dijawab. Mau jawab, silakan. Oke. Ya sekali lagi ya ini mungkin persepsi-persepsi ini persoalannya ada pada perbedaan persepsi ini muncul karena ada jarak cara melihat kita persoalan yang berbeda ya. Pada masa sekarang informasi itu begitu gampang didapat. Kita mau tahu apa saja itu cepat, mau tahu apa ADART, apa visi misi dari Gerindra, dari P3 dan lain sebagainya, jejak digitalnya banyak banget bisa dipelajari. Apalagi Mas Kaisang sendiri bilang sudah mengamati PSI itu sejak pemilu 2019. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh sebetulnya kalau di kalangan anak muda sekarang untuk mempelajari sesuatu, untuk meresapi sesuatu, untuk menginternalisasi sesuatu itu tidak melulu harus dilakukan secara fisik dalam konteks yang lebih formal. Hubungan-hubungan itu bisa dilakukan dalam cara yang lebih informal, kemudian didapat melalui informasi di dunia digital dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang mungkin berbeda ya, sekali lagi ini mungkin nggak umum ya Bang Karni ya, tapi ya ini ya anak muda dunianya begini sekarang. Sebagian besar anak muda ini menghabiskan waktunya di internet, browsing, cari informasi, data, kemudian mungkin ada sedikit main games atau misalnya main di media sosial dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat kita kadang-kadang memang agak tergagap-gagap dengan sesuatu yang baru ini. Tapi nggak apa-apa, itu kan satu pilihan juga gitu loh. Ada yang memang masih menggunakan cara konvensional, itu bagus juga. Saya tidak bilang bahwa itu buruk. Tapi bahwa ada satu cara yang dipilih oleh anak muda untuk mengatasi kebuntuan, untuk membuka satu atau membangun satu harapan baru, kenapa tidak dicoba gitu loh. Baik. Tapi saya protes istilah tergagap tadi. Tergagap-gagap ngelihat yang begitu. Dalam 2 hari bisa jadi. Jangan dituduh orang yang nggak ngerti itu tergagap-gagap. Yang benar lucu-lucu. Itu aja. Jadi jangan dibilang tergagap-gagap gitu. Ya tapi yang dia jelasin saya kira boleh juga untuk pelajaran PDIP, P3, Gerindra. Oh sekarang nggak itu. Iya nggak perlu lagi. Kongres Rakerda nanti kita bikin. Nggak perlu. Iya setengah hari. Pakai digital aja. Oh iya. Pemirsa, partai politik yang tidak punya fondasi
untuk menegakkan moral dan kebenaran itu bukanlah partai politik, tapi konspirasi untuk merebut kekuasaan. Yang bicara bukan saya, tapi Eisenhower, Presiden Amerika Serikat. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau pindah ke politisi Partai Gerindra, Riza Patria. Apa artinya dengan Kaisang jadi ketua umum bagi Partai Gerindra? Ya, makasih Bang Karni. Bagi kami Partai Gerindra atau saya pribadi, pertama saya ucapkan selamat buat Mas Kaisang mengambil satu anak muda yang mengambil satu keputusan yang berani, keputusan yang luar biasa. Tengah suasana politik yang semakin memanas mendekati pemilu, tentu ini keputusan yang luar biasa. Tentu saya pribadi salut, mengapresiasi satu keputusan ini. Mudah-mudahan saya mengambil hikmah, mudah-mudahan hadirnya Mas Kaisang dalam partai politik bisa juga menyadarkan generasi muda lainnya bahwa berpolitik itu juga satu pilihan yang baik. Seperti sampaikan Mas Kaisang, berpolitik bisa menjadi sumber kebaikan. Itu harapan yang disampaikan, harapan saya bisa dapat diwujudkan, mengajak generasi muda bangsa untuk ikut berpolitik, ikut berjuang, ikut menentukan arah kebijakan, dan ikut membangun bangsa dan negara melalui saluran politik. Yang kedua, saya juga ucapkan selamat Mas Kaisang telah dipercaya menjadi Ketua Umum Partai PSI. Ini juga satu keputusan yang lebih hebat lagi. Di tengah banyaknya partai politik yang sudah sekian puluh tahun ada di Indonesia, yang umumnya dipimpin oleh senior-senior politisi, Mas Kaisang sebagai anak muda berani mengambil amanah kepercayaan untuk memimpin sebuah partai, yaitu Partai PSI. Dan saya ikut salut, ada keinginan, komitmen memilih partai yang masih di luar parlemen, ingin berjuang dari bawah, dan ingin menghantarkan partai ini sampai di parlemen. Itu sungguh niat yang baik, perjuangan yang luar biasa. Tentu semua yang disampaikan ini harus dilihat nanti. Kita tentu ikut berdoa, siapapun yang punya niat baik, termasuk Mas Kaisang, dapat merealisasikannya atau dapat mewujudkannya. Bagi kami Partai Gerindra sendiri punya hubungan yang sangat baik Bang Karni dengan PSI. Tidak hanya sama-sama partai nasionalis, tapi juga punya pendekatan yang sama tentang pentingnya menjaga integritas, kejujuran, memperjuangkan kepentingan masyarakat bangsa, kepentingan rakyat, dan juga Partai Gerindra juga partai yang dominan diisi oleh generasi muda. Dan Bapak Prabowo sejak dulu termasuk orang pemimpin yang selalu dan senang tidak hanya memberi kesempatan bagi anak-anak muda atau generasi muda, tapi juga ikut membimbing, membina, bahkan menyekolahkan untuk
sampai pada satu cita-cita yang lebih baik. Jadi Bapak Prabowo itu orang yang sering dan banyak ya melakukan pembinaan, bimbingan, memberikan kesempatan, bahkan membiayai anak-anak muda untuk tampil dalam berbagai kesempatan, apakah di sekolah, pendidikan, di organisasi, dan lain sebagainya. Dan PSI yang menyatakan sebagai partai anak muda tentu punya kesamaan yang cukup dengan Partai Gerindra. Harapan saya tentu PSI bisa tampil menjadi bagian dari partai politik ke depan yang ikut menyejukkan dan bisa mengajak anak-anak muda tampil dalam perpolitikan bangsa. Kemudian yang lain, saya kira saya termasuk ikut yang senang dan mudah-mudahan pendapat saya bisa benar. Sejauh ini Partai PSI tidak hanya hadir selalu dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Partai Gerindra atau Koalisi Indonesia Maju, tapi saya juga tentu berharap dalam waktu yang dekat Partai PSI bisa mendeklarasikan ya, dukungan Capres 2024-2029 bagi Bapak Prabowo Subianto. Terlebih lagi Bang Karni, Mas Kaisang sekarang menjadi Ketua Umum Partai PSI. Sebelumnya saya atau kita sering melihat Mas Kaisang itu menunjukkan menggunakan kaos bergambar Bapak Prabowo di banyak kesempatan, menunjukkan kekagumannya dengan Bapak Prabowo. Mudah-mudahan ini pertanda yang baik bagi Partai Gerindra dan Pak Prabowo bahwa PSI semakin dekat, semakin solid, dan semakin cepat mendeklarasikan dukungannya bagi Pak Prabowo. Mudah-mudahan dari partai-partai Koalisi Indonesia Maju yang sudah sepakat solid mengusung Bapak Prabowo, mudah-mudahan Partai PSI juga bisa bergabung mendeklarasikannya. Yang lain Bang Karni, tadi disampaikan bahwa dulu Bung Karno itu umur 26. Kalau kita flashback ke belakang, banyak pemimpin bangsa ini, Sari, Sultan Sari, semua Agus Salim dan lain, itu umumnya para tokoh-tokoh ini umur 20-an. Sudah menjadi pemimpin organisasi, pemimpin pergerakan, pemimpin perjuangan kemerdekaan dan sebagainya. Jadi di era dulu jauh ya, sebelum pendidikan anak bangsa ini baik, sebelum teknologi ini baik, sebelum berbagai fasilitas ini baik, mereka sudah punya semangat idealisme yang luar biasa. Pendidikan mereka bukan lebih baik daripada sekarang? Ya pendidikan secara individu mungkin bisa dikatakan begitu Bang Karni. Tapi secara umum tentu dulu masih banyak keterbatasan. Sekarang tentu pendidikan masyarakat bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Nah semangat Mas Kaisang ini perlu kita dukung bersama. Bukan untuk Mas Kaisang pribadi, tapi untuk generasi muda bangsa harus berani tampil, ikut berjuang, memperjuangkan kepentingan bangsa, kepentingan nasional, kepentingan rakyat, bergabung dalam partai politik. Dan yang paling penting, Bang Karni, harapan kita ketika bergabung dalam partai politik, tidak tergerus idealismenya, integritasnya, konsistensinya ini yang ditantang. Banyak anak-anak muda di luar partai bersuara idealisme, ketika bergabung di partai, kemudian kendor. Ini harapan saya pribadi, generasi muda Mas Kain dan teman-teman bisa konsisten, bisa tegak lurus memperjuangkan kepentingan bangsa, kepentingan dan menjaga integritas sebagai pemimpin. Saya kira itu Bang Karni yang saya kira yang paling penting. Dan terkait fenomena pemilu ke depan, tentu kita berharap pemilu ke depan ini bisa berlangsung dengan jujur, adil, dan baik. Dan Pak Jokowi 10 tahun sudah memperlihatkan progres kemajuan yang baik bagi bangsa ini. Dan bagi kami, Pak Prabowo tentunya memberi kesempatan semua generasi muda untuk tampil, termasuk Mas Kaisang. Kami dukung, kami salut, kami bangga ada muda yang berani ngambil keputusan di tengah hiruk pikuk politik seperti ini. Namun demikian kita harapkan cita-cita niat baiknya bisa dapat diwujudkan, direalisasikan dengan baik, dengan idealismenya tadi. Saya kira itu aja Bang Karni dari saya. Ya, saya cuma heran aja.
Mas Riza itu malam ini begitu ademnya ngadapin PSI. Padahal setahu saya selama ini kencang menghadapi PSI kencang. Apa gara-gara Saya nggak pernah kenceng sama PSI, sama PDIP juga waktu kita oposisi nggak pernah kenceng. Saya selalu menyuarakan kepentingan-kepentingan nasional, kepentingan bangsa yang sejuk, menyejukkan, supaya semua kita bisa guyup, kita boleh beda partai, kita boleh beda pilihan pilpres, tapi kita semua anak-anak bangsa, Mas Karni, harus kompak, harus bersatu, mari kita kedepankan. Silakan kita berjuang di partai kita masing-masing dengan caranya masing-masing, tapi semua untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk PSI, apalagi PDIP, Pak Prabowo dengan Ibu Mega punya hubungan yang baik, terlebih 2009 pernah sama-sama diusung sebagai capres dan cawapres, sekalipun kami pernah 5 tahun di oposisi, begitu, tetap hubungan kami baik. Hingga hari ini hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo dengan baik, kami sendiri PDIP dengan Gerindra sangat baik. Mbak Puan, Pak Dasko hari-hari pimpinan DPR ketemu berdiskusi untuk kepentingan DPR, kepentingan masyarakat bangsa, kepentingan kedua partai dan semuanya. Jadi kita bersyukur Pak Karni, para pimpinan ini bisa menempatkan diri dengan baik, bahwa sekalipun kita berbeda-beda, nanti pada akhirnya kita bisa bertemu dan berkoalisi. Kita sudah punya pengalaman Pilpres ini ajang pemilu yang jujur dan adil. Kita semua justru berlomba-lomba menyiapkan kader-kader terbaik untuk menjadi capres atau menjadi cawapres dan seterusnya. Bisa jadi berbeda, tapi pada akhirnya kita harus tetap bersatu. Dan pada pemilu berikutnya, bisa saja kita juga bisa bersandingan. Jadi tidak selalu harus bersaing, tapi juga bisa bersandingan. Itu yang sudah sangat dipahami oleh para pimpinan partai politik dan kami para politisi. Jadi perbedaan-perbedaan itu hanya terjadi pada pilihan-pilihan 5 menit di TPS waktu pencoblosan nanti, tapi selebihnya kami lebih banyak punya kesamaan, kebersamaan, dan persaudaraan, punya komitmen yang kuat Bang Karni untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira ini perlu yang disampaikan, disejukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kompak bersatu, mengedepankan itulah yang selalu diajarkan oleh Pak Prabowo bagi kami generasi muda saya partai. percaya. Ya saya percaya. Udah masuk koalisi, ya adem dong. Ya, tapi juga. Loh kami kan juga pernah di oposisi Bang Karni. Waktu di oposisi juga kita proporsional. Kami mengkritisi juga proporsional. Dan juga untuk PSI, kenapa masih lama banget mendeklarasikan siapa presidennya, siapa yang didukung. Makanya agak adem beliau, kalau enggak keras. Udah dekat Bang Karni, udah dekat. Saya dengar bukan hanya itu ya dekat. Udah dekat. Gibran jadi wakil juga udah dekat saya dengar. Kalau Gibran untuk wakil Bang Karni kan kita sudah tahu, itu kan ada MK, kita hormati keputusan MK yang independen, yang mandiri, yang profesional. Justru karena saya punya sumber di MK, udah dekat. Dekat apa Bang Karni? Ya udah dekat supaya Prabowo bersanding. Nah, kalau itu nanti keputusannya bukan di kami Bang Karni, itu keputusan pada MK, keputusan pada pimpinan partai politik koalisi, siapa yang terbaik. Hari ini ada calon-calon yang diusung oleh partai koalisi, ada Pak Erlangga, ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, ada Pak Yusril, di luar nama-nama itu ada Pak Mahfud, ada Mas Gibran, mungkin ada nama-nama lainnya. Pak Prabowo itu sangat bijaksana, sangat baik, sangat demokratis, semua diakomodir, pada akhirnya akan diputuskan bersama. Jadi tidak ada yang dominan di antara semua calon, semua punya kesempatan yang sama, dan Pak Prabowo itu biasanya justru mendengarkan semua, tidak hanya pimpinan partai politik yang berkoalisi, tapi tokoh-tokoh masyarakat, ormas, dan semuanya didengarkan oleh beliau, dan nanti juga keputusan pada akhirnya diputuskan bersama Bang Karni. Insya Allah yang terbaik diputuskan untuk kepentingan bangsa negara, bukan kepentingan Partai Gerindra, bukan kepentingan Bapak Prabowo, tapi kepentingan bangsa dan negara. Baik, sekarang giliran politisi P3, Muhammad Roma Urmuzi. Bagaimana melihat bergabungnya Kaisang jadi ketua umum PSI? Ya Bang Karni,
pertama saya mengucapkan selamat kepada PSI dulu karena yang hadir di sini wakil ketua umumnya langsung atas sudah mendapatkan ketua umum yang baru. Ya, tentunya itu harapannya menjadi semangat baru pastilah. Karena kebaharuan itu selalu yang disukai orang, itulah kenapa dalam bahasa Inggris berita itu news. Jadi memang orang tuh suka yang baru. Gitu. Yang kedua, selamat kepada Mas Kaisang juga sudah melakukan ijtihad politik kalau pakai bahasa P3, mengambil keputusan yang tidak mudah karena sebagai seorang putra presiden memiliki luxury, apalagi bapaknya sudah menjadi anggota partainya Bang Panda nih. Jadi punya luxury sebenarnya untuk bergabung dengan partai di mana ayahnya di situ, tetapi dia memilih untuk berbeda dan saya catat ada kalimat beliau pada waktu pidato, kepada Bapak saya menyampaikan pamit, ada begitu bahasanya kurang lebih ya. Jadi saya ucapkan selamat. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan Kaisang ini kan merupakan bahagian Bang Karni dari ciri khas generasi milenial hari ini, yaitu suka bereksperimen. Dan saya kira PSI sebagai partai yang sudah mendeklarasikan diri sebagai partai anak muda, partainya Bro dan Sis, itu mencoba untuk menangkap eksperimen itu. Karena kan partai politik ini sebenarnya mencoba merebut hati rakyat ini dengan berbagai eksperimen yang dia punya. Apakah itu eksperimen nilai, apakah itu tindakan, apakah itu gerakan, dengan berbagai gayanya masing-masing. Nah ketika melihat seorang Kaisang Pangarep yang followernya di Instagram 3 juta, lebih besar daripada pemilih PSI, saya kira ini adalah hal yang wajar untuk kemudian kawan-kawan di PSI melihat ini harapan baru. Apalagi luxury sebagai seorang putra presiden ini dimiliki hanya sedikit sekali orang Indonesia. Hari ini yang beredar di tingkat nasional putra Pak SBY, putra Ibu Mega, kemudian hari ini putra Pak Jokowi. Putra Gus Dur, putri Gus Dur ya, itu pun juga masih beredar. Artinya memang masyarakat kita sebagai masyarakat yang paternalistik, itu memang memberikan patron tersendiri kepada putra-putra presiden kita. Dan Bu Mega pun juga putra Bung Karno. Sehingga memang ketika teman-teman di PSI ini mengambil Kaisang, tentu dilatari bukan hanya sekedar Kaisang Pangarep yang followernya 3 juta saja, tetapi juga karena putra presiden. Dan itu bukan hal yang berlebihan, biasa saja. Dan ini adalah sebuah eksperimen politik. Tinggal nanti apakah itu akan kemudian berimplikasi kepada peningkatan suara atau tidak, nah itu hal lain. Ya, karena setiap partai politik itu meyakini di Indonesia dengan pola paternalistik ini, dan sejarah menunjukkan hampir setiap partai politik itu kenaikannya itu disebabkan oleh sebuah kotel efek. Efek ekor jas. Jadi lebih kepada patron yang dilihat. Kenapa? Karena 49% pemilih kita itu tidak lulus SD. Sehingga memang buat mereka mengimajinasikan sebuah partai politik itu bukan perkara mudah. Visi, misi, gagasannya apa, boro-boro, gizi aja kami susah. Anda jualan kepada kami visi dan misi. Jadi ini sesuatu yang sulit. Sehingga mereka kemudian melihat siapa sih patronnya partai ini? Personifikasinya siapa sih? Ketika kemudian identifikasi Jokowi adalah kita tahun 14, tahun 19. Itu sebenarnya yang kemudian juga mendorong partainya Bung Panda ini melambung pada waktu itu menjadi juara pemilu. Itu adalah upaya masyarakat untuk secara sederhana melihat PDIP itu adalah Jokowi. Sehingga kotel efek ini yang didapat. Nah, ketika Kaisang diambil oleh kawan-kawan PSI, sebenarnya juga sedang mencoba untuk melakukan eksperimen ketika hari ini semua pollster, semua lembaga survei menempatkan approval rating Pak Jokowi hari ini pada angka yang tertinggi. Malah Gallup baru-baru ini merilis sebuah survei net approval rating dari seluruh pemimpin-pemimpin di dunia, dan Pak Jokowi nomor 1 di dunia net approval ratingnya. Sehingga ketika itu dieksperimentasikan ke dalam sebuah perhelatan menuju pemilu yang tinggal 140-an hari lagi ini, maka orang akan mengatakan oke, kalau dia masih disukai oleh 80% publik, kita coba apakah yang diucapkan, disampaikan oleh Pak Jokowi ini masih diikuti atau tidak. Nah itu yang saya kira ditangkap oleh kawan-kawan PSI, apalagi memang kawan-kawan PSI ini dalamnya isinya adalah pendukung-pendukung Pak Jokowi atau tadi relawan atau istilah Bung Faisal tadi apa? Buzzer. Nah ini saya kira hal yang kemudian
konsekuensi dari perjalanan PSI ini bisa terbaca dengan nyata di sini. Sehingga ketika kemudian hari ini Kaisang diambil sebagai ketua umum, akan kita lihat apakah kotel efek itu akan berwujud. Saya tidak ingin melakukan imajinasi terlalu liar dengan dana sekian triliun. Saya kira kalau dana tadi betul ada, enggaklah angkanya 1,89 kecil kali. Pastilah itu akan berlipat-lipat begitu. Sehingga memang hari ini yang dilakukan oleh kawan-kawan PSI saya lihat sebagai sebuah eksperimentasi politik yang akan kita lihat nanti hasilnya. Karena bisa berhasil, bisa gagal. Itulah yang saya katakan kemudian saya mengapresiasi pilihan politik Mas Kaisang ini dengan kemudian membawa kemungkinan kalau kemudian PSI tidak lolos, oh ternyata Kaisang Pangarep juga bukan orang yang bisa memberikan kotel efek sedemikian rupa sehingga PSI naik tajam begitu. Dari narasi-narasi yang selama ini dibangun kawan-kawan PSI, kan banyak narasi-narasi yang sering berseberangan dengan publik. Itu bahagian dari upaya untuk melakukan pembangunan ketertarikan politik. Tetapi kan masyarakat Indonesia itu masyarakat paternalistik. Masyarakat Asia Timur itu masyarakat patron yang sulit untuk mendengar gagasan. Apa hubungannya misalnya kotak-kotak ketika maju Pak Jokowi tahun 2012 di DKI dengan visi dan misi? Sebenarnya tidak bisa kita kemudian, karena kotak-kotak pada waktu itu lebih populer daripada sekedar visi dan misi presiden sendiri, calon gubernur pada waktu itu orang akan kemudian dengan mudah lebih melihat kotak-kotaknya daripada visi dan misi itu sendiri. Ketika tadi Bang Panda mengingatkan, yang ku ingat dari kau waktu itu adalah ketika bertemu dengan Pak Jokowi ketika mencalonkan presiden ya Bang ya. Ketika beliau masih jadi gubernur. Saya malam itu ditelepon oleh Pak Jokowi setelah acara saya bertemu dengan Pak Prabowo. Waktu itu saya masih sekretaris jenderal tahun 2014. Dan ketika bertemu empat mata dengan Pak Jokowi, saya tanyakan satu hal saja. Pak, kalau Bapak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, negara ini mau dibawa kemana? Dan jawaban antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu 180 derajat Bang berbeda. Pak Prabowo ketika saya tanya hal yang sama di Kempinski, saya masih ingat itu, di presidential suite-nya Kempinski, beliau menyampaikan kepada saya, ada Mas Muzani waktu itu Sekjen mendampingi, dan saya tanya ke Pak Prabowo sampaikan panjang lebar, Indonesia akan saya bawa begini. Tapi ketika Pak Jokowi saya tanya, sudah Mas Romi, gak usah pusing-pusing mau dibawa kemana. Sudah banyak orang pinter di Republik ini yang IP-nya mentok-mentok. Tugas presiden itu cuma memutuskan saja dari banyak pilihan. Begitu. Jadi ini jawaban yang sangat kontras antara dua sosok calon presiden. Dan ini saya kira adalah sebuah eksperimen. Tinggal kita tunggu apakah hasil eksperimen ini akan berbuah atau tidak. Dan itu dilakukan di dalam politik yang bermartabat. Satu sama lain partai politik. Membangun ketertarikan rakyat. Saya kira itu. Baik. Barusan saya jadi paham kenapa P3 itu akhirnya koalisi dengan PDIP. Bagian mananya Bang itu Bang? Bagian pendapatnya untuk Pak Jokowi selama ini. PDIP selama ini dengan P3 ternyata sama. Secara khusus kalau soal mengapa dengan PDIP hari ini, karena Mas Ganjar itu bahagian dari keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan. Karena mertua Mas Ganjar adalah ketua P3 dari berdirinya P3 tahun 73 sampai dengan tahun 91. Jadi bukan orang lain, itu mertua Mas Ganjar. Dan kakak ipar Mas Ganjar masih anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan. Jadi terah juga lah ya. Ya, karena di atas segala macam perbedaan politik itu adalah pertemanan. Soal siapa berkuasa, di mana, dan aku kenal atau tidak. Kira-kira begitu Bang? Iya, apalagi satu terah gitu loh. Sekarang pengamat politik Universitas Nasional, Selamat Ginting. Baik, Bang Karni. Kalau melihat teori partai politik dari Sigmund Newman, partai politik adalah organisasi yang artikulatif yang terdiri dari aktor-aktor politik yang harus aktif melakukan kegiatan di masyarakat, utamanya adalah pendidikan politik. Kenapa? Karena salah satu tujuan dibentuknya partai politik adalah mencari atau merebut kekuasaan. Tapi
partai politik juga dalam fungsinya sebagai pendidikan politik harusnya melakukan rekrutmen politik dan kaderisasi politik yang tidak mengandalkan yang kondisi Indonesia sekarang ini banyak terjadi naturalisasi. Bukan cuma di PSSI aja Bang Karni, tapi juga di partai politik, organisasi massa, ada tokoh-tokoh pejabat negara dinaturalisasi di ormas, dan juga kemudian namanya muncul, diusulkan sebagai bakal calon wakil presiden dan segala macam. Itu naturalisasi. Akhirnya kita melihat bahwa ada dalam kasus Kaisang ini, maka yang terbersit adalah terjadi dinasti politik. Dinasti politik dan juga politik kekuasaan, monolitik kekuasaan. Dan inilah yang kita lihat tadi bagaimana hubungannya dengan Bang Karni tadi berbicara hubungannya dengan Gibran bagaimana. Kita lihat seperti Bang Karni bilang ada momentum di Mahkamah Konstitusi. Dan ini dari data-data dan fakta-fakta, maka kita bisa tarik satu benang, ada hubungan antara koalisi partai politik yang diorkestrasi oleh Presiden Jokowi. Dalam hal ini adalah koalisi di mana ada Gerindra di situ, di mana ada Partai Amanat Nasional, di mana ada Partai Golkar, dan di situ juga ada Partai Bulan Bintang. Kita lihat pernyataan Bulan Bintang terakhir adalah mengusulkan Yusril Iza Mahendra sebagai bakal calon presiden, tapi yang kedua, jika itu tidak, maka Gibran. Kita lihat kemungkinan deadlock adalah ketika Golkar ngotot untuk mengajukan Erlangga Hartarto, kemudian juga PAN ngotot mengorbitkan Erick Thohir, maka deadlock itu salah satu jalan keluarnya ada Gibran. Dan ini sebenarnya sudah dirancang sejak bulan Maret. Kita bisa lihat kebetulan ada adindanya Bung Riza Patria di Partai Garuda. Itu termasuk pemohon di Mahkamah Konstitusi. Lalu ada Wakil Bupati Lampung Selatan dari Gerindra. Juga Bupati di Bukit Tinggi dari Gerindra. Dari tiga itu saja ada keluarga yang terkait dengan Gerindra. Kemudian tujuannya apa? Untuk meloloskan Gibran. Bukan. Nah, makanya saya tadi pertanyaan saya, bagaimana kita membayangkan setelah 2014 ada Presiden Jokowi, ada Ketua Partai Nasional itu Kaisang, yang mungkin juga udah masuk parlemen ketika itu, dan ada Wakil Presiden baru Gibran. Jadi selingkar itu udah kerabat semua itu. ya, itulah yang disebut politik dinasti. Ini merupakan sebuah PR yang harus dituntaskan sistem politik Indonesia. Disinilah saatnya sebenarnya kita harus melakukan konsolidasi demokrasi di Indonesia setelah 25 tahun reformasi tahun 1998. Salah satu musuh atau salah satu pesan dari reformasi 98 adalah anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme dalam hal ini termasuk adalah dinasti politik. Saya khawatir dinasti politik ini kemudian akan berlanjut menjadi budaya politik. Budaya politik kenapa? Akhirnya orang akan menjadi contoh. Presiden aja boleh. Kenapa kami yang gubernur tidak boleh?
Bupati dan wali kota kenapa tidak boleh? Akhirnya ini merusak nilai-nilai demokrasi kita. Makanya saya bilang saatnya dalam pemilu 2024 ini orang-orang yang punya kepandaian dalam berpolitik, yang memahami pendidikan politik seperti kaum akademisi, elit politik, media massa, dan termasuk agamawan, harus angkat lagi. Ingat loh, pesan dari amanat reformasi 1998 ini, bahwa musuh kita adalah KKN, nepotisme ini. Hadirnya Kaisang itu, maka mengejutkan orang adalah bagaimana dengan kaderisasi politik. Dan ini akan merusak orang, bahwa akan mengakibatkan orang malas untuk melakukan partisipasi politik. Yang ada semuanya dimobilisasi politik. Kenapa? Karena rekrutmen politiknya cenderung kemudian mengistimewakan di satu sisi kelompok anak-anak emas, maka di sisi lain adalah membuat kelompok lain dimarginalkan, korban marginalisasi politik. Inilah contoh buruk dari masuknya Kaisang secara instan di Partai Solidaritas Indonesia. Akhirnya kata solidaritas itu yang dimaknai adalah, oh ini solidaritas terhadap kekuasaan. Solidaritas bagaimana kemudian mencapai kekuasaan tanpa melalui kaderisasi politik, tanpa melalui rekrutmen politik. Dan itu juga otomatis mengabaikan pendidikan politik. Ini sebuah pendidikan politik yang buruk bagi saya, dan inilah PR bagi sistem politik Indonesia, bagaimana kemudian pendidikan politik ini jangan sampai peristiwa dinasti politik ini kemudian mengerucut menjadi budaya politik. Ini adalah kesalahan-kesalahan kita semua, dan ini dalam forum ini saya ingin mengatakan saatnya kita melakukan konsolidasi politik, karena betapa semuanya ingin instan. Betapa kemudian Presiden Jokowi tidak memberikan contoh. Tidak memberikan contoh. Dulu orang kemudian memberikan, oke, kita ambil contoh bagaimana kemudian kekuasaan itu memainkan instrumen-instrumennya untuk kemudian meraih kekuasaan. Bagaimana Bang Karni, orang pasti akan membayangkan ketika kemudian Kaisang menjadi Ketua Umum PSI, apa tidak ada instrumen politik untuk mengangkat anaknya, untuk mengangkat partai politik ini agar lolos dalam parliamentary threshold. Pasti ada instrumen-instrumen politik. Apakah dia akan membiarkan anaknya, kemudian membiarkan PSI sebagai kendaraan politik anaknya terperosok? Saya kira tidak. Maka wajar kecurigaan publik bahwa ada kemungkinan cawe-cawe politik yang memang sudah dirancang jauh. Jadi ini politik tidak pernah ada sebuah kebetulan. Ketika orang bicara katanya kaget bahwa dalam waktu 2 atau 3 hari Kaisang menjadi ketua umum partai politik, saya justru jauh sebelumnya membayangkan ketika Budi Aris Setiaji itu dari Projo, kemudian dalam gambar-gambar spanduk dan baliho selalu ada gambar PSI. Artinya memang kita tahu mekanisme kepemimpinan nasional itu harus melalui partai politik. Relawan politik itu sulit untuk kemudian bisa terlembaga seperti partai politik, karena hanya partai politik yang dapat mengusulkan, atau gabungan partai politik untuk mengusulkan orang menjadi pemimpin nasional. Maka ini sudah dirancang lama, ketika kemudian Budi Ari yang pernah di PDIP kemudian keluar,
ketika kemudian menjadi Menteri Kominfo, saya kira PDIP juga termasuk yang kecewa. Kita tahu bagaimana kerja politik Kaisang dalam sehari 2 hari ini kelihatan mengunjungi relawan politik yang memang berkecenderungan adalah mendukung Prabowo Subianto. Dan kita tadi wajar kalau kemudian Kaisang dalam beberapa bulan kemarin menggunakan kaos-kaos bergambar Prabowo Subianto. Jadi memang ada kecenderungan, ada benang politik yang kemungkinan keputusan PSI akan mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presidennya. Tinggal deklarasi saja, apalagi Bang Karni kalau kemudian bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto adalah Gibran. Jadi jelas saja kemudian tidak mungkin PSI akan mendukung Ganjar Pranowo ketika ada Gibran di koalisi yang mendukung Prabowo Subianto. Saya kira ini yang bisa dibuka dan kartu politik pelan-pelan sudah dibuka sebenarnya. Sudah tinggal menunggu hari saja. Saya kira sekitar 2 pekan lagi sudah tutup. Semuanya sudah selesai. Jadi inilah mengapa kemudian tampilnya Kaisang, tampilnya Gibran itu juga akan menandai Indonesia kembali pada politik dinasti dan ini tidak sehat secara politik. Demikian Bung Karni. Ya, Bung Karni, saya justru ingin mengomentari soal politik dinasti ini. Karena sebenarnya politik dinasti itu tidak selalu bermakna nepotisme. Karena kita lihat di seluruh dunia memang begitu. Dan anak seorang politisi itu lebih lihai untuk menjadi politisi ketimbang yang bukan anak politisi. Sebagaimana anak dokter biasanya ada satu yang ngambil jurusan kedokteran. Anak seorang insinyur ada salah satu yang ngambil jurusan teknologi. Ketika Amerika Serikat dipimpin oleh JFK, itu jaksa agungnya JFK itu menunjuk Robert Kennedy. Jadi adiknya sendiri. Gitu. Jadi ini bukan soal kita anti politik dinasti. Justru ketika seseorang itu berasal dari dinasti sebuah politik, maka dia sudah tahu dari kecil itu sudah terbiasa berpolitik itu begini, membela kepentingan rakyat itu begini. Nah, yang kedua, kita punya alat uji. Apakah seseorang yang kemudian berangkat dari dinasti politik ini dipilih atau tidak? Nah, Kaisang ini akan menjadi eksperimen yang bukan hanya memberikan pendidikan politik kepada rakyat, tapi pendidikan politik kepada Kaisang sendiri. Apakah betul dia mampu mengantarkan PSI ini lolos atau tidak? Karena harapan kawan-kawan di PSI dan semua partai politik pasti itu. Bisa mendapatkan suara yang signifikan, bahkan dinyatakan lolos ke parlemen. Nah, tetapi kembali lagi kalau soal dinasti politik, Aung San Suu Kyi itu putranya Jenderal Aung San. Nggak beda dengan Ibu Megawati, putranya Bung Karno. Mahatma Gandhi diteruskan oleh Rajiv Gandhi. Ketika Rajiv Gandhi pun diteruskan oleh Sonia Gandhi. Itu patronase politik di Asia Timur yang biasa. Jadi yang paling penting bukan soal mengkritik dinasti atau tidaknya, tetapi apakah secara meritokrasi dia layak atau tidak memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin. Ibu Mega itu berjuang dari bawah. Iya, betul. Bukan dari atas. Betul. Makanya ini akan menjadi pendidikan politik kepada rakyat dan kepada Mas Kaisang sendiri. Apakah mampu atau tidak kemudian nanti lolos. Yang paling penting adalah dengan segala macam bentuk kecurigaan yang kita wajib untuk kemudian mengawal, jangan sampai Pak Jokowi memberikan instrumen-instrumen di luar undang-undang yang membuat PSI yang dipimpin oleh anaknya ini kemudian lolos. Itu yang paling penting. Karena itulah esensi demokrasi. Seorang presiden yang sudah akan berakhir masa jabatannya saya kira tidak akan bermain-main dengan persoalan-persoalan yang akan ditimbulkan pasca dia tidak menjabat lagi. Saya kira itu. Saya ingin menanggapi Bang, boleh Bang? Tentang dinasti tadi ya, karena ini menyangkut soal apa yang dituduhkan sebagai dinasti politik. Pertama, mungkin kita harus menyamakan persepsi tentang dinasti sendiri. Dinasti politik itu atau dinasti itu bermasalah kalau dia ada di dalam sebuah sistem yang tertutup. Misalnya ada kerajaan, kalau zaman dulu misalnya, atau misalnya sekarang juga masih ada di partai politik atau organisasi di mana orang tua mewariskan kekuasaannya kepada anaknya.
Itu namanya dinasti. Selection, bukan election. Indonesia ini sistemnya demokratis. Mas Gibran maju di Solo, menang bukan karena pengaruh bapaknya, tapi karena memang diinginkan oleh masyarakat Solo, seperti disebut oleh Bung Romi tadi. Ini adalah proses yang demokratis, berbeda. Dinasti yang bermasalah itu kalau dia ada di dalam sebuah sistem yang tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyebut dinasti kalau misalnya Pak Jokowi sendiri kan partainya PDI Perjuangan. Mas Gibran PDI Perjuangan. Kaisang memilih PSI. Bagaimana kita menyebut itu dinasti? Pak Jokowi juga bukan ketua umum partai politik, bukan pemilik partai. Bagaimana kita menyebut dia menggunakan pengaruhnya untuk membangun satu dinasti di dalam sebuah partai politik? Belum lagi kalau kita bicara betapa kompleksnya kekuasaan kita hari ini yang sangat terfragmentasi. Bagaimana menguasai satu partai aja belum tentu bisa menguasai seluruh Indonesia. Partai pemenang pemilu pun suaranya bukan suara mayoritas ya Bang Pandaya, 19,8%. Artinya tidak ada kekuatan yang dominan, tidak ada kekuatan yang hegemonik sehingga apa yang dikhawatirkan terkait bahwa apa yang disebut dinasti itu dengan sendirinya terbantahkan. Ini bukan dinasti. Yang kedua, ini tidak akan bisa punya pengaruh yang besar di dalam sistem politik Indonesia yang demokratis dan begitu cair. Jadi kalau saya rasa percakapan mengenai dinasti ini adalah, ya mungkin ini baik bagian dari pendidikan politik, tapi kalau ini menjadi hantu yang dibesar-besarkan, saya rasa ini terlalu berlebihan. Partainya beda, sistemnya terbuka, dipilih bukan berdasarkan sistem tertutup di mana orang tua memberikan kekuasaan kepada anak atau keluarga. Saya kira cukup. Jadi nggak ada masalah saya kira Bang. Mau dijawab? Mas Ginting, sebentar. Saya biar lebih terang bahwa representasi media internasional Reuters itu memberi penegasan. Langkah-langkah Jokowi mempersiapkan kedua putranya baik sebagai calon wakil presiden dan Kaisang sebagai ketua umum PSI dengan penegasan dinasti politik. Ini Reuters melempar sampah di depan istana, di depan PSI, bahwa perilaku ini adalah nepotisme dan kejahatan di dalam demokrasi. Sebentar. Ada kata-kata itu di liputan Reuters. Silakan di browsing. Tadi bahwa ini melempar kekuasaan nepotisme. Saya memberikan gambaran, itu. Makanya kalau dalam politik itu. Kalau nggak ada, sebentar. bukan. Anda dengar dulu. Jangan Anda selundupkan satu definisi yang dapat merusak tatanan demokrasi. Kesimpulan Anda itu saya setujui dengan selera anak muda yang berproses dalam pendidikan politik yang Anda tadi katakan. Tetapi di ruang publik ini, terminologi dinasti politik adalah traumatik dalam sejarah nasional kita. Kita memilih republik karena kita ingin meruntuhkan semua watak dinasti politik. Maka di sana ada regulasi, ada sistem, ada etika, ada timbal balik untuk saling kasih sayang, saling menghargai, tidak memposisikan kekuasaan yang tertinggi presiden dengan memberikan fasilitas segala macam yang tadi dimaksud dan yang dibicarakan tadi. Hanya dalam waktu 2 hari bisa disulap jadi ketua umum partai. Ini praktek yang paling memalukan dalam sejarah demokrasi kita. Terima kasih Pak. Ya betul. Jadi saya jelaskan. Jadi betul, The Straits Times juga bertanya kepada saya soal dinasti politik Jokowi. Kenapa Jokowi kemudian merancang anak-anaknya? Dan ini pertanyaan, saya jawab itu di Straits Times. Jadi betul bahwa kemudian dugaan terjadi dinasti politik itu malah kemudian dibuktikan dengan tampilnya Gibran, tampilnya Kaisang. Politik itu memang bukan sesuatu yang muncul di permukaan, tapi di kedalaman. Betul kata Bung Romi, tidak semua politik dinasti atau dinasti politik buruk. Tapi yang paling penting adalah bagaimana meritokrasinya. Seperti yang dilakukan PDIP misalnya. Itu Mega misalnya dari bawah, dari pimpinan PDIP Jakarta Pusat. Dari bawah. Puan juga kemudian tidak langsung menjadi ketua DPR dan lain-lain. Semuanya berproses. Jadi sama ketika kritik terhadap politik dinasti ini dikaitkan misalnya dengan keluarga Kennedy.
dia mempunyai pengalaman di hukum. Nah, sementara dalam kasus Kaisang, silahkan browsing. Apa prestasinya dalam bidang politik? Tidak ada. Yang ada adalah bagaimana dia berdagang pisang goreng dan martabak, tapi memperoleh bantuan luar biasa, bermiliar-miliar. Maka kemudian kecurigaan bahwa hadirnya Kaisang di PSI juga akan ada dropping dana. Kecurigaan itu masuk akal, tinggal kemudian kita buktikan nanti pada pemilu berikutnya apakah kemudian PSI mampu menggerus suara PDIP, karena tampilnya PSI ini tentu berbeda dengan ceruk, bukan ceruk partai politik berbasis massa Islam, tapi memang ceruk yang ada di tengah ke arah kiri. Nah, bagaimana ini kemudian PDIP tidak akan marah ketika kemudian isu-isu Megawati marah karena hadirnya Gibran, hadirnya Kaisang akan menggerus suara PDIP di Jawa Tengah. Ini jelas persaingannya adalah sesama kaum merah ini. Sama-sama berjaket merah, Bang Panda. Ya. Aku perjelas dulu, ini makin jauh nih. Ya. Pemahamanku Jokowi itu tidak punya pengetahuan, tidak sampai pikirannya mau atur dua anaknya. Enggak sampai pikirannya. Enggak sampai. Ya? Aku tahu dia, aku kenal dia. Bahwa yang anak dua ini kreatif, ya mau bilang apa? Jangan disalahkan Jokowi gitu loh. Artinya Jokowi menurut aku dia loyal kepada PDI Perjuangan. Atau pembelajaran yang cepat, Bang. Dengar dulu, dia loyal kepada PDI Perjuangan, dia menghormati Ibu Megawati, dia tahu betul tata krama yang ada dalam PDI Perjuangan. Nah kemudian yang dua anak ini, yang satu ingusan pernah saya tegur itu, ya kan? Yang satu ini kemudian ini disalahkan bapaknya. Bapaknya sudah mengatur anaknya yang dua ini. Satu bikin partai sendiri yang menjadi nanti ke depannya ketua umumnya Jokowi. Oh, ngeseram-seram nih karena analisa ini. Terus kemudian anaknya lagi sama Prabowo. Biar nanti dia lebih aman lagi. Padahal kasihan Jokowinya gitu. Dia lugu-lugu gak nyampe pikirannya ke situ. Baik. Gitu. Apapun juga, selamat untuk PSI, P3, terutama Gerindra. Pemirsa, dunia memang sudah berubah. Sekarang orang menanggapi serius ketika menonton komedian. Tapi mereka ketawa-ketawa ketika melihat politik. Will Rogers, aktor Amerika. Kita ketemu AFC yang akan datang.